حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa mendapatkan barokah, ridho dan ampunan dari Allah Ta'ala. Kenapa, Bu? Para jin kalau begitu. Nggih, alhamdulillah ibu-ibu, kita pagi hari ini Allah Ta'ala mudahkan nggih kumpul bersama di tempat ini. Mudah-mudahan kita datang ke tempat ini niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Dan sebagaimana sudah saya sampaikan berkali-kali, tetapi kan yang namanya manusia itu kan tukang lupa. Makanya yang namanya niat ini harus senantiasa kita perbarui. Jadi kita di samping di sini belajar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita niatkan iktikaf. Kita niatkan kumpul orang-orang soleh. Kita niatkan apa? Menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita niatkan apa lagi? Apa? Lali lah ngono. Kenapa, Bu? Silaturahim. Belum tadi ya? Yang keenam apa? Kita niatkan memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang mukmin, terutama Mbak Lia, nggih. Misalnya jenengan enggak hadir ngono lah, senep beliau, nggih. Terus kita niatkan siapa? Kita niatkan apa, Bapak Ibu? Kita niatkan kita di sini karena majelis yang dihadiri malaikat. Kita niatkan mudah-mudahan kita itu menjadi orang yang dikenal di langit meskipun di dunia tidak dianggap. Enggak penting, yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala kenal kita. Yang penting malaikat senantiasa mendoakan kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita niatkan haji dan umrah, nggih. Nggih. Saya tahu jenengan gonok niatan haji, makanya nggih, ini ada niatan kan sudah berangkat hari ini, nggih. Nggih. Jadi mudah-mudahan Allah ada niatan lah, ngapunten saya tadi kebablasan ngomongnya ya. Semua orang pasti niatan haji gitu loh.
Cuma ada orang itu yang niat tapi mek niat tok, gak nang nabung gitu loh Bapak Ibu. Mesti nek sudah ada niatan yang segera nabung, nggih. Ada orang itu kadang-kadang mendahulukan perkara sing nggak penting. HP ini ganti padahal gak wayahe ganti. Kelambine wis suwake, umpul-umpul kelambi. Digawe setan pancine. Nggih. Gitu. Nggih. Jadi terakhir Bapak Ibu, insya Allah kita di sini niatnya adalah amal soleh, nggih. Bertakarub kepada Allah Ta'ala. Makanya mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan pagi hari ini, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Ada ndak di antara ibu-ibu yang pengen masuk surga tapi diobong dhisik nang neraka telung dino gitu? Masa? Apa dino upload foto ngono? Nggih. Nggih lah dikandani Mbak Lia soalnya. Mbak Lia siap nggih? Nggih, ibu-ibu, kita hari ini insyaallah membahas bab yang ke-7, yaitu tahapan-tahapan dalam menghadapi gangguan jin, baik untuk mu'alij maupun peruqyah mandiri. Mu'alij itu orang yang meruqyah. Jadi bahasa lainnya itu roki, apa? Bukan roki peda haji itu bukan loh, nggih. Jadi bahasa lainnya itu roki, sang peruqyah, atau mu'alij, orang yang mengobati mu'alij itu. Ya, jadi orang yang meruqyah itu mu'alij maupun peruqyah mandiri. Peruqyah mandiri ya sampean semua ini. Misalnya ada gangguan, nah itu ya opo carane bisa ngobati diri sendiri, nggak usah telepon sana sini, nggak usah njaluk tolong Mbak Lia pas repot nggak bisa gitu kan. Oke, jadi langsung halaman 159, cara mengobati sihir, kesurupan atau mengeluarkan jin dari tubuh mempunyai 3 tahapan. Pertama sebelum pengobatan, kedua saat pengobatan itu sendiri, dan ketiga setelah pengobatan. Jadi jangan dikira jin itu ketika sudah keluar tidak akan balik, okay? Jangan dikira seperti itu. Tapi ya pasti ada kemungkinan balik lagi ketika kita tidak apa? Ini gitu loh. Tinggal mulai loh. Ketika kita tidak menjaga, tidak kuat, maksudnya ibadah kita tidak kuat, zikir kita tidak kuat, itu yang namanya jin itu bisa balik lagi. Tahapan pertama, ibu-ibu sebelum pengobatan dimulai, 1, mempersiapkan kondisi rumah yang baik. Maksudnya bagaimana? Itu mengeluarkan gambar-gambar dan lukisan-lukisan bernyawa. Kalau tidak bernyawa tidak usah dikeluarkan, nggih. Bernyawa itu kan ada gambar atau lukisan wisuda, lukisan nikah ya, atau lukisan ronggeng, atau lukisan pokoknya bernyawa, nggih. Panjenengan di foto itu punya nyawa ndak? Punya. Jadi semua yang bernyawa dikeluarkan. Patung-patung apalagi. Nggih, kadang bukan patung tapi kadang kayak katanya seni, padahal air seni sebetulnya. Yang kayak patung wonge melet gitu kan, ditempel di rumah di mana. Kan patung itu. Meskipun kepala saja, nggih, topeng dan semacamnya dari dalam rumah yang Anda gunakan terapi agar mudah bagi para malaikat masuk dalam rumah. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu, Bapak Ibu, nggih, malaikat rahmat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar bernyawa, yang ada orang maksiat ya.
yang ada musik-musiknya tidak mau malaikat itu. Jadi malaikat itu makhluk yang suci, menyukai tempat-tempat yang suci. Baik suci secara maknawi maupun suci secara lahiriah. Tempat berarti kalau suci berarti kan yang harum-harum, ya. Kemudian kalau secara maknawi berarti tempat yang digunakan sholat, digunakan zikir gitu kan. Nah sebaliknya kalau tidak seperti itu pasti yang menempati adalah setan gitu kan. Itu malaikat rahmat. Nek malaikat maut ya enggak peduli. Oke? Seperti itu. Yang kedua, itu pertama kali ini Ibu harus diingatkan ini, harus diingat-ingat panjenengan kalau mau melakukan terapi ini perhatikan dulu itu. Nggih. Kamari iso ono golekane boneka apa sing panda itu besar itu. Nggih. Beruang Teddy gitu nggih. Iya, itu kan banyak cerita beruang itu ada isinya Bapak Ibu. Nggih. Bengi-bengi iso mendelik dhewe gitu. Bengi-bengi idik-idik sing duwe gitu kan. Nggih. Boneka termasuk boneka Barbie, boneka bayi itu buang semua itu. Tempatnya syaiton. Nggih, kalau lukisan saja ditempati apalagi boneka. Makanya kalau panjenengan sing biasanya punya garmen nggih. Nggih. Penjual pakaian itu loh. Iya kan bisa pakai patung kan ya. Nggih. Napa? Manekin. Kok manekin jenenge? Nggih. Nah itu kalau pakai yang enggak usah yang ada matanya, ada hidungnya. Gunting ngono kabeh wae, nggih. Hidungnya digunting. Dan sekarang kan ada sing rotan itu kan, rotan. Kenapa itu ditempati Bu itu Bu? Nggih, ditempati. Ya enggak apa-apa, mending gitu. Nggih. Nggih. Ya, jadi diusahakan rumah itu dihilangkan dari apa? Dari yang tadi disebutkan. Yang kedua, hendaknya mu'alij atau seseorang yang hendak meruqyah diri sendiri mengeluarkan seluruh pusaka. Apakah keris, tombak, ya. Atau mungkin yang pernah dipendem di mana, kain kafan, atau mungkin kayak kertas. Jadi lah punya banyak sih di rumah ya. Masa? Nggih, jadi dikeluarkan semua pusakanya, Bapak Ibu ake, ya, jimat, dan benda-benda keramat, kemudian membakarnya. Kenapa? Karena kalau jenengan nggak mengeluarkan itu, masih tinggal satu misalnya, diruqyah, yo nanti ngapunten. Ruqyah itu jadinya melbu metu kayak umbel arek cilik gitu. Nggih. Jadi ini menghambat Bapak Ibu, ini menghambat. Percuma di ruqyah kalau ini enggak dibuang dulu. Nggih. Jadi perhatikan ini, kalau ini tidak dibuang percuma di ruqyah. Ya tadi itu kayak umbel arek tadi itu melbu metu gitu. Jika perlu sebelum dibakar jimat itu dicelupkan dalam air ruqyah terlebih dahulu, direndam air ruqyah. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan kekuatannya. Karena kadang-kadang kalau tidak ujuk-ujuk dibakar langsung kesurupan gantian gitu kan. Seperti itu. Jelas ya poin ini Ibu-ibu? Halo? Oke. Kemudian hendaknya rumah bebas dari musik, nyanyian, serta radio dan televisi yang menyajikan keduanya. Nggih, loh Ustadz itu lah ada yang bilang musik tidak apa-apa, ada musik religi. Mbokono pokoknya aku bilang hilangkan musik mbek nyanyian. Gitu. Nggih. Makanya kalau panjenengan terkena gangguan, terus gak mari-mari handsetnya mendengarkan musik, ya sampai kiamat gak akan sembuh gitu. Panjenengan buka surat napa Bu enaknya? Surat Al-Isra. Sudah ketemu? Surat keberapa itu? Ayat berapa enaknya? Ayat berapa kok?
17. Itulah suratnya. Ayat berapa? Ada yang tahu? Ayat 64. Nggih. Surat apa? Ayat surat keberapa? Iya, ayat 64. Mari kita baca bersama-sama nggih. Ini menjelaskan bahwa senjata iblis itu adalah nyanyian. Sudah ketemu? Iya. Mbak Lia nanti siap-siap baca terjemahnya nggih. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, 1, 2, 3. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tolong artinya Mbak Lia. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Nah ini suaramu yang memukau. Oke, terus Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Oke, bersekutu itu maksudnya apa? Ikut sertalah. Jadi setan itu ikut serta Bapak Ibu dalam harta sampean, dalam anak sampean. Juga termasuk pas ngapunten bikin anak, ya. Makanya sebelum bikin anak itu kan ada doanya itu. Bismillah apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Jenengan guyu-guyu apa coba doa ayo. Dalam jangan lupa, gak urun nang guyu-guyu. Lanjut Mbak Lia nggih. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Nggih. Terima kasih. Jelas nggih? Jadi wastafziz itu kerahkan, please gitu kan kata Allah. Manistata'ta, ya. Siapa saja yang kamu sanggupi dari mereka, ya, bisautika dengan suaramu. Nah ini para ulama mengatakan suara yang dimaksud itu adalah al-ghina'u wal mazamir. Ghina itu nyanyian, ya. Al-ghina'u, al-mazamir itu seruling, ya, seruling. Sekarang loh Bu, zaman Nabi itu pernah enggak dengarkan musik gitu? Ada riwayatnya. Ono ndak sahabat sing dia itu suka joget-joget gitu. Lah iya, ngono kok ditiru jarene boleh lho. Jadi itu terserah pendapat mereka, tapi pengalaman saya Ibu, Bapak nggih, Mak-mak, bahwasanya musik itu adalah sebab setan. Makanya kalau panjenengan ada masalah di telinga, itu jenis di situ ya. Kenapa? Karena sering mendengarkan musik. Termasuk orang yang terkena misalnya hidungnya itu kok pilek gak mari-mari, sininya sakit, sering pusing. Itu ketika berwudu dia nggak pernah istinsyak. Tahu istinsyak? Apa? Itu pas kapan? Pas mau makan atau gimana? Oh pas wudu, enggak. Iya, jadi istinsyak itu hukumnya wajib. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa baligh fil istinsyak, ya, dan beristinsaklah dengan sangat keras, illa antakuna saiman, kecuali kamu kondisinya puasa. Karena kalau banget surut ke dalam itu kan bisa masuk ke dalam. Nah sementara kita kan tidak boleh kan puasa. Loh Ustaz, tapi sudah kadung terlanjur masuk, enggak sengaja, jadi enggak sengaja enggak popo. Nah timbangane kalau misalnya sama-sama sengaja nggih, mending ngombe wae apa ala kok ngombe hidung cara pote. Para-para dosa iya kan?
Gitu loh. Sing guyu berarti pernah ngelakoni. Jadi istinsyak Ibu. Dan istinsyak ini ngapunten ajarkan kepada anak-anak peyan. Jadi ketika kita istinsyak itu kesempatan untuk membersihkan hidung, nggih. Biar ndak ngupil sembarangan gitu loh. Orang itu ketika sudah terbiasa ngapunten ngomong orang mbek ngupil gitu loh. Iya apa ndak? Sampean balik ya. Gitu ngejak salaman mari godo. Iya, jadi ini kesempatan pas wudhu itu kesempatan untuk membersihkan hidung dari apa? Dari kotoran sehingga nggak perlu ngupil di selain itu, termasuk juga telinga, nggih. Jadi dulu ketika kita belajar tentang tata cara sholat, itu kan ketika kita mengusap kepala, nggih kan begini, nggih. Begini atau gini? Iya, begini ya. Baru habis itu langsung mengusap telinga. Caranya apa? Ini dimasukkan ke dalam, gini. Ini membersihkan bagian dalam, ini membersihkan bagian luar. Jadi seperti berapa kali? 5 kali. Jadi Mbak Lia berapa kali? 7 kali ya. 1 kali aja. Cuma tadi itu pastikan. Jadi ini membersihkan semua. Nah, kembali kepada tadi itu. Kita ketika tidur itu kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Ikatan pertama hilang dengan kita doa apa? Alhamdulillah gitu ya. Doa apa? Gimana bunyinya Bu? Alhamdulillah alladzi at'amana. Oh nggih. Coba yang belakang gimana doa bangun tidur ayo. Nggak apa berarti akeh setan nih katanya nggak pernah hilang. Ya alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua apa? Hilang ikatan dengan apa? Dengan berwudu. Dengan berwudu. Ya berwudu sempurna itu. Setelah itu dengan sholat 2 rakaat itu langsung hilang semua ikatannya. Nah, kalau kita setiap malam seperti itu, terus wudunya ndak bener, gitu. Makanya kadang-kadang kalau di sini itu ngeluh terus, itu akeh setan nih, Bapak Ibu. Kenapa? Karena setan itu kata Nabi dia bermalam di khayshum. Khayshum itu apa? Pangkal hidung di sini, gitu. Kita bahas apa kok sampai ke pangkal hidung bareng tadi? Dalam nggih. Yang keempat Bapak Ibu hendaknya rumah bebas dari penyimpangan syar'i. Semisal ada lelaki yang memakai emas. Enggak boleh ya emas pakai laki-laki, emas pakai laki-laki. Laki-laki pakai emas enggak boleh. Ini emas hendra gitu enggak boleh. Nggih, jadi ini laki-laki yang pakai emas, baik anting-anting emas, cincin emas, kalung emas, itu kan jelas namanya penyimpangan, meninggalkan sholat ya. Orang percaya dengan kekuatan jin dan dukun meskipun sholat. Panjenengan kalau tinggal bersama orang-orang seperti itu moloi gak mari-mari gitu loh. Serta wanita tabarruj. Napa tabarruj itu? Bersolek ya, yakni bersolek, berdandan menor, dan berhias saat keluar rumah. Di sini nggak ada nggih? Alhamdulillah ya. Oh nggih, pas pengajian nggak ada nggih. Tapi pas ke mall. Mall itu pasar loh Bu nggih. Mall itu Pak, pasar, cuma modern didik gitu aja. Maksudnya apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasar itu seburuk-buruk bumi. Di sanalah tempat setan apa? Masang bendera dan ngendok gitu. Ya wallah a'lam. Apakah setan itu nggak kayak kelinci beranak, apa kayak pitik gitu? Tapi Nabi bilang itu ngendok ya. Gitu. Nggih, itu syaitan. Makanya kalau panjenengan pas ada gangguan, jangan sekali-kali pergi ke pasar, ke mall. Itu balik kabeh jine itu. Nggih. Yang kelima, Bapak Ibu, hendaknya pasien yang sakit diberi pengetahuan tentang akidah tauhid terlebih dahulu.
agar hati mereka tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Pak Ustadz tolong saya ini loh, ini saya mau mati ini. Nah memang Ustadz itu bisa menghidupkan mematikan tak? Jadi ini kembali kepada apa? Jenengan buka lagi bab 6 halaman 123. Kemarin itu sudah kita bahas tahapan kesembuhan dari penyakit. Itu kan macam-macam, ada tazkiyah segala macam ya. Itu dipentingkan karena segala kesembuhan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya dijelaskan kepada pasien, kalau jenengan ruqyah mandiri berarti hendaknya sudah berakidah tauhid yang sahih gitu ya. Itu jenengan buka lagi bab 6, dibaca lagi itu dengan detail itu. Yang keenam, bagi peruqyah hendaknya menunjukkan perbedaan antara cara Anda dalam mengobati dengan cara para dukun dan tukang sihir. Paham maksudnya? Kalau dukun kan bisa melihat jin. Nek peruqyah nggak bisa. Ada peruqyah tapi ngaku bisa melihat jin, berarti podo-podo jine gitu kan. Hukum asal itu ibu-ibu manusia nggak bisa melihat jin. Ya hukum asal. Apa dalilnya? Dulu sudah kita bahas itu. Halaman berapa itu Mbak Lia? Oke, nggak tahu. Sudah kita bahas dulu, intinya kita nggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Halaman 36. Halaman 36, poin ke-6, jin tidak bisa dilihat manusia normal. Karena jin itu kan angin kan sebetulnya. Nah kalau kemudian ada orang bisa mengatakan aku lho ketok ndukur kipasangnya niku lho ono sing awe-awe rambutnya gondrong dawa ngono. Iya. Nah itu dalilnya apa? Innahu yarakum, sudah ketemu? Ayat berapa itu? 27. Tolong dibaca artinya Mbak Lia. Surah Al-A'raf ayat 27. Sesungguhnya setan iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Iya, jadi orang normal tidak bisa melihat jin. Ketika dia bisa melihat jin, bisa merasakan jin, memang iya, itu berarti karena ada jin di dalam dirinya. Karena ada jin di dalam dirinya. Makanya kalau orang ya dia masuk ke tempat yang angker begitu banyak jinnya, kalau dia ada jinnya itu langsung saling kenal mengenal, bek gitu loh. Tapi kalau orang normal nggak merasakan apa-apa, paling kok gak enak ya gitu aja gitu. Nah, tapi kalau langsung terjadi apa kontak batin gitu kan ya, bukan batin ini kayak apa gitu. Jadi ini Bapak Ibu, jadi kalau peruqyah itu begitu. Jadi nggak pakai ya, atau kadang-kadang seperti dukun itu kan memindahkan penyakit nang kambing gitu kan, seana wedhus jadinya iya. Atau mungkin dia minta mendatangkan apa kembang, 7 rupa, 8 rupa gitu kan, atau air dari 7 mata air gitu kan, air dari 9 masjid misalnya, ada seperti itu. Nah kemudian dia ikut makan kembangnya gitu kan, atau kadang-kadang dia ikut kesurupan, jadi dia nyapa jadi harimau wow gitu. Nah itu berarti dukun. Kalau peruqyah enggak, ya peruqyah tidak. Jadi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau panjenengan menganggap peruqyah itu gak sakti, gak ketok jin, memang gak sakti. Memang dia bukan orang kena jin gitu. Jadi kalau bisa merasakan kehadiran jin, ya itu aku ketok nang kono misal, itu berarti dalam dirinya ada jin gitu. Yang ketujuh, Bapak Ibu, melakukan pemeriksaan. Caranya dengan konsultasi. Makanya kenapa kok ditanya? Bukannya karena pengen tahu rahasia orang ya. Tetapi dengan itu nanti dia bisa memberikan apa? Pengobatan ya. Jadi bukannya pengen tahu, justru kalau sampean nggak terus terang ya nggak sembuh-sembuh
Sampean datang ke dokter gitu kan, ditanyai apa aja yang dirasakan, gak mau jawab. Dikei obat apa? Halo. Hah? Mau dikei apa? Iya, jadi itu semua agar bisa mengetahui jenis penyakitnya apa. Ketika jenis penyakitnya seperti ini berarti obati ini gitu loh. Ya bukannya pengen mengorek masalah pribadi orang enggak, tapi memang begitu gitu kan. Ya, makanya ya peruqyah itu harus pandai-pandai menjaga rahasia orang gitu loh. Ya memang harus dijaga gitu kan. Dokter itu kan menjaga kan. Sama dengan orang yang tukang memandikan mayit itu harus menutupi aib orang gitu kan ya. Karena dia memandikan kan berarti kan perkara-perkara yang tersembunyi kan kelihatan semua akhirnya gitu. Tapi meskipun demikian Bapak Ibu, ya cara memandikan mayit yang benar itu ngapunten bukannya kemudian mayit itu dibuka semua bajunya seperti jenengan ngedusi bayi ngono ndak. Jadi tetap dia itu ditutup dengan kain baru digosok dari bawah gitu loh. Nggih. Selama ini bagaimana? Begitu ta? Nggih. Itu kalau orang lain, tapi kalau suami istri ndak apa-apa. Nggih, kalau suami istri ndak apa-apa. Tapi ini anak kok malah bahas jenazah. Kita lanjutkan. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan nggih. Terus bertanya. Anda bertanya kepadanya binatang apa saja yang dilihatnya dalam mimpi. Misalnya harimau, misalnya naga. Naga itu warnanya apa? Kan kadang hijau, ada yang emas ya kan? Ada mahkota apa enggak? Itu membedakan ibu-ibu. Berapa binatang yang Anda lihat? Apakah setiap bermimpi binatangnya sama atau berbeda-beda? Ini nanti menunjukkan gitu. Kemudian apakah pasien melihat binatang yang menyerangnya dalam mimpi? Kan kadang-kadang ada melihat kayak harimau putih tapi diem aja gitu kan. Kalau seperti itu atau merpati putih, pokoknya putih-putih, diem aja jauh nggak ngapa-ngapain kata ani sayang, berarti itu jin nasab. Tapi kalau kemudian pengen nyerang, pakai mau apa bunuh sampai atau apa berarti itu Simon apa? Sihir. Apakah pasien sering mengalami mimpi buruk? Nah, kalau mimpi buruk itu terjadi 3 hari sekali berarti ya sudah itu ya. Kalau mimpi buruk mungkin sebulan sekali, setahun sekali itu ya memang wajar lah. Tapi kalau kemudian sampai sepekan sekali mesti, nah itu bagian daripada ini gitu. Apakah pasien sering bermimpi jatuh dari tempat yang tinggi gitu kan? Cuing, tapi gak gedebuk-gedebuk gitu loh. Cuing, gak mari-mari. Kalau orang jatuh langsung gedebuk gitu kan ya. Nah, ini enggak. Nah, apakah pasien sering bermimpi berjalan sendirian di tempat menakutkan, kuburan, tempat sampah atau tempat buruk lainnya? Ada orang itu Bapak Ibu yang ketika bermimpi mesti itu bermimpi itu di rawa-rawa, gelap mau maghrib begitu, dan tempatnya itu kayak comberan. Setiap bermimpi. Ada ya di sini yang kayak gitu ya. Aduh. Nggak ada satu maksudnya. Duh kan mulai diem berarti banyak, cuma gak ngaku ngono wae. Nggih. Kalau sering bermimpi pocongan sama kuburan, wes gak tak lanjutkan kok. Iya. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas Anda bisa mengetahui jumlah jin dalam tubuh dan jenisnya. Nggih. Misalkan jika pasien melihat banyak ular dalam mimpi. Ular itu kan macam-macam juga, ada yang kobra, ada yang piton, ada yang naga, ada yang kecil, wala ular cilik onai, kau usah diwedeni diinduk ngonai. Ular lak senengane sampean ben pas cilik dulinan ya. Berarti ia dihinggapi banyak jin dan itu adalah jin ular. Gitu. Lah terus bagaimana kalau kita tahu itu jin apa, kalau itu sudah jelas jin ular? Apa? Ya harus dibacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan ular. Jangan kemudian jin ular
Tapi ayat yang jenengan bacakan jin sapi misalnya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sapi betina kan gitu kan. Ya gak kerasa ular gak gawe aku lo gak duduk sapi kan begitu. Nah jadi harus seperti itu. Seperti itu pula ketika pasien bermimpi memakai kalung salib. Dan ini terulang berkali-kali. Ini menunjukkan jin yang dalam tubuhnya adalah jin kristenisasi. Nah berarti kok guyu sih? Kita diajari serius iki. Ya. Berarti itu memang kadang-kadang mimpi itu sering kok dia di gereja, kok dia itu apa bawa kitab Injil, itu pasti itu jin untuk memurtadkan pasien. Berarti apa yang dibaca? Yang dibaca ya bukan ayat-ayat berkaitan dengan ular, bukan dengan sapi, tapi dengan ayat-ayat tentang kristenisasi. Ada semua di sini, ayo. Cuma jenengan malas moco wae. Ya. Jelas Bapak Ibu? Jika pasien bermimpi melihat orang yang dibencinya datang berkali-kali, dibenci tapi datang berkali-kali hendak mencekik atau membunuh, ya. Berarti memang orang tersebut mengirimkan sihir untuk membunuh Anda. Gak usah takut, nikmati takdire ngono ae lho. Nggih. Cuma gini Ibu, kalau panjenengan mimpinya ini rahasia loh ya. Jangan bilang siapa-siapa. Oh. Sak meniki ya perasaku. Wong wedok siji gak iso jaga rahasia apalagi segini. Iya, kalau ini pengalaman ya, kalau tanya dalil ndak ada, cuma pengalaman. Kalau yang di dalam mimpi itu sering melihat kuburan. Kuburan ya pocongan. Nggih. Beda dengan kuburan tok, beda dengan pocongan tok. Kalau mimpinya sering melihat kuburan, melihat pocongan, orang mati, berarti ini sihir. Targetnya orangnya dibuat sakit sampai entek hartai baru mati. Ada seperti itu. Nggih. Nah. Nggih, dan ada daerah terkenal yang memang sihirnya seperti itu, Bu, gitu. Makanya kadang-kadang kayak Banyuwangi itu terkenal kan. Tapi biasanya pelet gitu kan. Kalau misalnya dari mana di Jawa Barat itu apa namanya? Banten. Itu juga ada jenis. Jadi daerah itu kadang-kadang khusus memang memiliki sihir-sihir tertentu gitu. Nggih. Atau jika Anda seorang wanita, Anda wanita mboten? Kemudian melihat berkali-kali seorang pria dalam mimpi Anda, padahal Anda tidak menyukainya, ini kemungkinan besar adalah pelet atau biasa disebut sihir mahabbah. Sihir kan macam-macam, ada sihir tafriq, ada sihir mahabbah, ada sihir takhyil, halusinasi. Nah, ketika jenengan tahu jenis sihirnya, itu nanti ayat yang dibaca juga berbeda-beda. Nggih. Gitu. Ingat, ini Anda lakukan ketika kondisi jinnya tidak berbicara. Tapi jika jinnya sendiri yang mengaku siapa dirinya, apa motifnya, dan lain sebagainya, maka tidak perlu ditanya lagi karena kondisinya sudah jelas. Tapi juga perlu diperhatikan, jin itu banyak bohongnya loh, Bu. Nggih. Aku lo Islam gitu. Wong kadang sing jelas KTP nih gak tahu sholat, pamane jin gak ndek KTP ya kan. Jadi jin itu tukang ngapusi. Makanya bagi para pemula yang baru belajar ruqyah, jangan terlalu memperhatikan omongane jin, nanti jangan difitnah malahan gitu. Ya kadang-kadang ada benarnya, cuma kan dilihat apa ya ibaratnya itu omongannya itu bisa diketahui benar tidaknya itu bisa dites gitu kan. Ya misalnya ada jin itu ngaku teko Bahrain gitu kan, buaya. Barang coba sih dijak ngomong bahasa Arab, tiba-tiba bahasa lo gak jelas. Pernah Bu saya gitu itu, tajak ngomong dan ngomong gak jelas, tak jendol dapuramu, Bahrain apa gitu. Memang jin itu begitu, kadang buaya. Yang kedelapan,
hendaknya Anda berwudu sebelum melakukan terapi pengobatan ini. Jika Anda seorang mu'alij, peruqyah, maka perintahkan kepada orang-orang di sekitar Anda untuk berwudu pula. Loh Ustaz, aku lagi haid. Nggak apa-apa ya, nggak usah berwudu gimana. Bukan berarti kalau orang lagi haid kemudian nggak boleh diruqyah, nggak boleh-boleh saja. Jika pasiennya seorang wanita, jangan langsung mengobatinya. Perintahkan memakai jilbab yang baik terlebih dahulu. Suruh dia menutupi wajahnya serta merapatkan pakaiannya agar nanti tidak tersingkap auratnya saat diterapi. Nggih? Atau Anda sediakan mukennah. Ya, karena kan jin itu kan kalau orang sudah kadung jenengan tahu orang kesurupan mboten? Jadi orang kesurupan kan begitu kan, kadang ngosek sana ngosek sini seperti itu. Kalau nggak ditutup auratnya kan bisa kelihatan nanti. Termasuk pakai celana gitu ibu-ibu. Jangan melakukan terapi kepada wanita kecuali dengan keberadaan mahramnya. Mahram itu siapa? Anaknya yang sudah balik, nggih. Anak itu bayi ya ndak. Suami, ayah atau kakaknya kalau ndak ada teman wanita. Nggih, teman wanita paling tidak Bapak Ibu. Jin itu kan fitnahnya kan besar. Kadang-kadang kalau nggak ada orang lain itu nanti bisa-bisa aku mau diperkosa mbek wong iki, kalau nggak ada saksi kan bahaya. Gitu loh. Nggih, jadi pentingkan ini. Jadi harus ada mahramnya. Nggih, yaitu anaknya yang sudah balik, suaminya, ayahnya atau kakaknya. Kalau ndak ada maka teman wanita. Nggih. Yang ke-11, Anda jangan memasukkan seorang pun dalam ruangan terapi selain mahram wanita tadi itu. Ya kenapa? Karena mungkin ketika diruqyah nanti ada kelihatan auratnya atau juga ada masalah-masalah rahasia, ya kan? Nah, ini juga penting, itu sebagai bentuk penjagaan untuk menjaga kehormatan muslim. Yang ke-12, jangan lupa memohon kepada Allah untuk membantu Anda dalam mengeluarkan jin dan memenangkan jin, ya, memenangkan Anda atas jin maksudnya. Lebih diutamakan jika Anda mengerjakan sholat 2 rakaat mutlak, kemudian berdoa kepada Allah baik ketika sujud, ketika sebelum salam ya, atau setelah sholat. Dan termasuk kalau misalnya ini kan minta kepada Allah biar dimenangkan kan. Termasuk dengan baca trikul, ya, diusapkan terus baca biar jinnya nggak bisa melihat sampean, cuma mendengar suara saja. Gimana caranya? Wah, wani piro. Nggih, seperti itu. Termasuk nanti kalau sudah berhasil di akhir waktu itu diajak sujud sahwi. Apa sujud sahwi lo? Siapa sih mau sujud sahwi mau? Lah sampean lho lah sujud sahwi. Emang habis sholat kurang rakaat apa? Sujud apa? Siapa sih mau sujud sahwi? Lah sampean kok menengahe ngono. Tinggal ngombe sik. Sujud apa? Sujud syukur. Apa doa ya yo? Lho kan gak ero. Ance ini. Oke, jadi doa sujud syukur, apa doanya? Yang bisa jawab boleh pulang. Mau patah nih gak ada doanya lo. Nyalano sujud sahwi. Jadi doa sujud tilawah, doa sujud syukur. Kalau panjenengan tidak tahu, ya doanya doa sujud biasa itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma firli, itu diulang berkali-kali. Atau ucapkan apa? Doa sujud syukur itu intinya kita bersyukur kepada Allah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik gitu. Tapi pentingkan doa sholat tadi itu yang biasa jangan baca ya. Itu doa sujud syukur, bentuk terima kasih kepada Allah karena sudah dimenangkan atas syaitan. Yang ke-13,
untuk kesuksesan ruqyah hendaknya peruqyah itu meniatkan ruqyahnya untuk Allah, yaitu benar-benar membantu menyembuhkan saudara muslimnya. Ada cerita gini Bapak Ibu. Mobil siapa itu? Iya, jadi ada sebuah cerita. Nggak jadi cerita wis? Jenengan ini sudah kawak-kawak kok saya seneng cerita sih. Ya wes ya, jadi gini ceritanya. Ada di suatu daerah. Jadi ceritanya itu judulnya Iblis Yantasir. Artinya apa? Iblis menang gitu. Jadi ada orang, dia tuh berniat mau memotong pohon yang dipuja masyarakat. Nah, jadi ini sumber kesyirikan ini harus dipotong gitu kan. Dia datang bawa kapak, di situ ada iblisnya, ada penjaganya. Ya, dia niatnya untuk Allah Ta'ala gitu. Nah, kemudian dia datang ke situ mesti menang. Jadi setannya kalah karena niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma karena capek, nggak hari itu dipotong. Hari yang lain mau datang lagi, motong lagi itu, dihalang-halangi sama setannya ini. Dia menang lagi gitu loh. Cuma karena capek nggak jadi. Hari ketiga, jadi setan ini gini, wis talah, ojo dipotong pohon nih. Engkau sampean tak kei tiap pagi itu di bawah bantal sampean ono uang 2 dinar. Nah, akhirnya udah nggak jadi dipotong. Hari pertama ono bantal ono 2 dinar, gitu kan? 1 dinar itu kan 7 juta nih. Halo, ya apa enggak? Oh iya. Hari besoknya ono dinar. Hari ketiga lo kok gak ono. Dia marah, langsung bawa kapaknya. Kemudian apa? Bawa kapaknya, berniat mau motong pohon. Di sini dia kalah, karena niatnya sudah berbeda. Ya, jadi niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk apa? Membantu seorang muslim. Karena perbuatan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah apa? Memberikan manikan tadi itu loh, manfaat. Nabi SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Orang yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Sekarang tahapan kedua, ya tadi tahapan pertama, tahapan kedua itu sebelum pengobatan. Sekarang proses pengobatan. Pertama, cara meruqyah. Sudah tahu kan panjenengan cara meruqyah ya? Jadi kalau ruqyah itu ya satu-satu sebetulnya. Karena kalau masalah seperti ini itu susah ya. Ruqyah masalah cuma ya mengidentifikasi anak jin apa ndak gitu aja. Nggih. Muta-muta mari tutuk omah balik meneh jine kan gitu kan. Ya apa ndak? Iya. Jadi Anda meletakkan tangan pada kepala pasien. Kemudian bacakan ayat-ayat berikut pada telinganya secara tartil dan penuh makna. Ingatlah, ketika membaca ayat-ayat ini Anda harus meresapi dan memahami maknanya. Ya enggak wajib sih, nanti kalau memang lo aku lo gak apal akhirnya gak berani. Wah apalnya gak berani pemainnya enggak gitu kan. Jadi ini ya bagusnya seperti itu, tapi kalau belum ya enggak apa-apa. Karena ruqyah itu kan identik dengan doa. Masa jangan berdoa gak ngerti maksud sing diomongno ya kan? Juga perlu Anda ketahui Quran itu mempunyai 3 fungsi. Pertama, sebagai penyembuh segala penyakit rohani maupun jasmani. Jelas nggih? Dalilnya apa? Ayat? Masa? Nah kok tahu jenengan? Oh iya, 82 itu Arabnya itu ada 82 itu. Nggih, itu kan jelas. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin.
wala yazidudz zalimina illa khasara. Nggih, itu dalilnya. Al-Isra ayat 82. 82 88. Oh iya, itu ada Arabnya kan 82. Memang yang diterjemah enggak ada. Yang kedua, sebagai pemberi hidayah kepada jalan yang benar bagi jin dan manusia. Ini fungsi kedua dari ayat Al-Quran. Yang ketiga, sebagai pembakar bagi jin-jin yang mokong dan tidak mau keluar atau tidak mau masuk Islam. Jangan garis bawahi, ketika membaca pada pasien atau membaca untuk ruqyah mandiri, Anda harus meniatkan masing-masing 3 perkara ini. Oke? Jangan hanya perkara yang ketiga, tapi semuanya sebagai penyembuh, ya, jasmani rohani, sebagai pemberi hidayah, baik kita sebagai manusia atau kepada jin. Tapi masya Allah, jin itu faham gitu loh. Ya, meskipun dia nggak ngerti bahasa, tapi faham. Kemudian sebagai pembakar, gitu Bapak Ibu. Ayat-ayat itu adalah ya ini semua. Oke? Itu kalau panjenengan ya dihafalkan lah. Tapi kalau membaca juga ndak apa-apa. Langsung lanjut ke halaman 172. Ayat-ayat di atas jika dibacakan kepada pasien, ini waktunya pulang nggih. Kok belum sih? Nggih. Ayat-ayat di atas jika dibacakan kepada pasien dengan niat ruqyah, Kadang-kadang orang itu baca ayat itu enggak ada niat ruqyah. Nggih. Sangat berpengaruh terhadap jin, niatkan ruqyah. Karena innamal a'malu bin niyat. Ada kalanya mengusir dan menjauhkannya dari pasien atau menghadirkannya. Maksud mengusir dan menjauhkan jin adalah mengusirnya jauh dari tubuh pasien sebelum dia berbicara. Lebih enak gitu. Dengan demikian Allah sudah melindungi kita dari keburukannya. Dia ngacir duluan gitu loh. Kadang-kadang di rumah itu banyak sekali gangguan, barang mau diruqyah kok gak metu blas. Berarti sudah pergi atau dia takut duluan. Sementara menghadirkan jin adalah mengusik keberadaannya dalam tubuh, juga menjadikannya kesakitan sehingga terpaksa berbicara dengan Anda. Jadi jin itu ibu-ibu, dia kan dibacakan kan kesakitan. Kadang-kadang ngajak ngomong itu kenapa? Biar jenengan berhenti baca Quran. Makanya jangan digubris, itu biasanya ngomongnya ngelantur, itu untuk bijuk itu tujuannya biar sampai berhenti baca Quran. Nih, yang wajib dilakukan praktisi ruqyah adalah meruqyah dengan niat mengusir atau menjauhkan jin sehingga tidak perlu terjadi kesurupan. Nih, ya biasanya kalau yang dari Banten itu yang ikut ilmu kanuragan itu kan langsung muncul itu jinnya itu, langsung kuaya gitu. Jadi yang apa ya, bela diri, seni bela diri yang masya Allah ya indahnya, menukik-nukik, meliuk-liuk, itu pakai jin itu pakai jin. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada ya? Kalau gitu sudah sampai di sini kita akhiri. Sudah disiapkan airnya. Langsung ditaruh di mana? Ini bibir dah. Di bawah ya bawah mulut nggih. Pejamkan mata. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tiup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma' fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Tiup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Tiup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Tiup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Tiup.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Tiup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa fazzajirati zajra fattaliyati dzikra inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Tiup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Tiup. Habis ditiup, diminum pelan-pelan. Oke. Pejamkan mata tetap.
Jangan dilihat bukunya, pejamkan mata. Batuk-batukkan, nggih, batuk-batukkan sama dengarkan yang saya baca. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan diikuti, dengarkan aja. Dengarkan sambil batuk-batukkan, pejamkan mata. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukandziban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Terus batuk-batukkan lagi terus sambil tepuk-tepuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tambah lagi minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna an lan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinn ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Lanjut terus batuk-batukkan. Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Habiskan minumnya. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'
فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Lanjut batuknya ibu-ibu. Nggih, dihabiskan minumannya, dihabiskan. Sambil tepuk-tepuk nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikhsa'adu wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam-diam, enggak boleh ngobrol, khusus batuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, gimana rasanya? Lanjut batuknya. Kalau ada yang belum keluar, dilanjutkan batuknya sampai keluar. Oke, dihabiskan air minumnya, Bapak Ibu. Sudah habis dah. Jangan bawa kecil, mesti bawa galon tadi. Galonnya 5 liter itu loh maksudnya, masuk 19 liter. Iya, gimana? Sudah keluar semua temannya? Halo? Oke. Dalam Bu? Sendawa terus berarti keluar itu alhamdulillah. Enteng enggak? Yang merasa enteng? Angkat tangan yang merasa enteng. Oke, nanti berat Sabtu ini toko meneh. Oke. Berarti kalau berat ini kan insya Allah sudah keluar. Kalau berat lagi berarti balik meneh. Nah kok bisa balik lagi? Jenengan tukang ngerumpi ngono. Ngerasani orang terus ngono. Apa agak seneng maneh balik jine? Ya. Minumnya tangan kiri. Ayo siapa minum tangan kiri? Minum tangan kiri itu malah jine masuk lagi. Termasuk angop gak ditutup ya. Nggih. Ada yang ditanyakan ibu-ibu? Sudah sampun. Nggih. Sudah lega nggih? Alhamdulillah. Bagi yang merasa enteng, enak keluar, jangan lupa sujud sahwi. Apa? Kapan sujudnya? Ya sekarang, sujud dhisik mumpung masih ingat. Sujud dulu, nggih, dikasih tempat temannya mau sujud ibu-ibu. Masih ndak punya wudhu ndak apa-apa. Nggih. Baca doa sujud itu, kemudian tadi kalau hafal ya alhamdulillahilladzi apa? Iya. Ya insyaallah cukup sekian. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang barusan kita dengar bersama memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan yang ada gangguan segera hilang gangguannya dan segera bisa menjadi meruqyah diri sendiri, okay? Bisa menjadi peruqyah mandiri, bisa meruqyah dan menyembuhkan dirinya sendiri. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.